bukan hanya berwenang membentuk tim audit forensik, memerintahkan dilakukan audit forensik, memanggil KPU, memanggil Bawaslu, termasuk tim ini bisa memanggil saudara Joko Widodo. Bahkan memberhentikan bisa. Apabila ternyata dalam penyelidikan kecurangan pemilu ini ada indikasi melibatkan saudara Joko Widodo melalui cawe-cawe presiden, maka DPR harus manggil presiden. Ditanya di dalam sidang di depan DPR, "Hai presiden, kenapa Anda ikut cawe-cawe? Kenapa Anda ikut curang? Kenapa Anda perintahkan sistem IT KPU itu untuk pemenangan calon tertentu, misalkan temuannya demikian." Saudara Yusril Iza Mahendra yang beberapa waktu lalu di media memberikan statement bahwa masalah pemilu ini penyelesaiannya menurut konstitusi harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi begitu, agar ada kepastian begitu. Nah, yang pertama saya ingin tegaskan bahwa dalam konteks hak angket itu ada dua materi muatan yang berbeda dan memang penyelesaiannya juga berbeda. Yang pertama, kalau materi muatannya adalah sengketa perselisihan hasil pemilu atau objek yang dipersoalkan adalah keputusan penetapan suara pemilu 2024 yang dikeluarkan oleh KPU, setuju. Kami sependapat bahwa itu prosesnya memang ke MK. Namun sampai hari ini kan belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh KPU terkait penetapan hasil suara pemilu 2024. Karena itu saya juga menyanggah kalau ada narasi hak angket itu diajukan oleh pihak yang kalah. Karena sampai hari ini belum ada pihak yang kalah atau yang menang. Karena belum ada keputusan penetapan hasil suara pemilu 2024 oleh KPU. Adapun hasil hitung cepat entah lembaganya Kodari, DNIJA, dan yang lain-lain, saya ingin tegaskan informasi yang mereka keluarkan secara hukum tidak bernilai. Informasi yang mereka sampaikan secara hukum tidak bisa dijadikan rujukan untuk melakukan selebrasi kemenangan terhadap proses pemilu yang belum tuntas. Bahkan informasi-informasi itu mengganggu proses pemilu itu sendiri. Karena seolah-olah pikiran publik diajak untuk mempercayai hasilnya seperti yang mereka sampaikan. Dan kemudian nanti seolah-olah kalau KPU hasil akhirnya sama dengan lembaga-lembaga hitung cepat itu seolah-olah sudah benar juga. Padahal problemnya adalah apakah benar pemilu ini berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Jadi sampai hari ini belum ada keputusan KPU tentang penetapan hasil suara pemilu 2024, sehingga saya tegaskan sekali lagi melalui konferensi pers hari ini bahwa belum ada pemenang atau siapapun yang kalah dalam pemilu ini. Karena itu tidak boleh ada narasi yang menyatakan bahwa hak angket itu diajukan oleh pihak yang kalah. Tidak. Lagi pula kepentingan yang ingin kami sampaikan melalui konferensi pers ini adalah bahwa hak angket itu tujuannya adalah untuk melakukan proses penyelidikan terhadap dugaan kecurangan pemilu 2024 yang terjadi secara sistematis, masif, dan terstruktur, atau dibalik, terstruktur, sistematis, dan masif. TSM. Bahkan TSMB. Terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. B ya? Iya. Kenapa bisa? G, gila. Iya. Kenapa demikian? Karena temuan-temuan yang hari ini kita saksikan dalam sejumlah informasi, baik
pra pencoblosan, saat pencoblosan, hingga hitungan yang dilakukan oleh Sirekap, itu semuanya mengindikasikan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Contoh, di dalam hasil hitung Sirekap itu kan ditemukan berbagai problem, diantaranya TPS-TPS yang secara ketentuan kita punya 823.000 TPS seluruh Indonesia yang harusnya masing-masing TPS maksimum itu 300 suara, kok bisa ada suara yang lebih dari itu, ada yang 80.000, ada yang 500, ada yang 1.000, itu kan sudah aneh gitu loh. Apalagi kemudian diperkuat oleh temuan dari Timnas Amin yang disampaikan oleh saudara Bambang Wijoyanto yang menduga kuat ada desain algoritma di dalam sistem Sirekap KPU yang didesain untuk memenangkan paslon tertentu dengan kualifikasi suara tertentu. Artinya apa? Ada dugaan kuat sistem IT di KPU itu, sistem Sirekap, sistem rekapitulasi suara KPU itu didesain untuk memenangkan paslon tertentu dan dengan suara tertentu. Artinya suara tertentunya adalah melebihi 50% dan sebarannya sesuai dengan ketentuan pasal 416 tersebar di lebih 20 provinsi sehingga cukup satu putaran gitu. Nah, temuan dugaan seperti ini harus diklarifikasi, diverifikasi, dan dibuktikan. Dan format untuk mengklarifikasi, memverifikasi, dan membuktikan dugaan-dugaan kecurangan pemilu itu bukan di MK. Karena kalau hari ini kita mau membawa perkara itu ke MK belum ada objeknya. Apa yang mau kita gugat ke MK? Wong KPU belum mengumumkan keputusan kok. Belum ada penetapan hasil suara, belum ada penetapan siapa yang menang atau yang kalah. Adapun selebrasi yang dilakukan oleh paslon tertentu, sebut saja saudara Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka, itu kan selebrasi yang prematur. Belum waktunya. Dan bahkan saya menduga ada intervensi asing dalam selebrasi itu. Kenapa? Karena duta besar Cina kok berani-beraninya memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto, padahal belum ada penetapan hasil suara pemilu 2024 ini oleh KPU. Lalu apa tujuan daripada duta besar Cina datang ke Prabowo memberikan ucapan selamat? Waduh. Apa dia mau berfungsi sebagai buzzer? Sementara Amerika enggak ya? Kita kesampingkan yang lain lah, kita fokus Cina. Iya. Negara yang lain menghormati karena belum ada keputusan. Saya nggak mau juga nanti kita dianggap pro Amerika juga gitu, Bang. Kita tidak pro kemanapun, tapi normatifnya sampai hari ini belum ada keputusan rekapitulasi hasil suara oleh KPU. Sehingga belum ada yang menang dan kalah. Bahkan ketika ada penetapan hasil suara pemilu 2024 oleh KPU itu pun belum menang. Kenapa? Masih bisa digugat. Walau kita tahu hasil gugatannya juga kita bisa takar kalau itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu kami ya punya inisiatif memberikan dukungan kepada DPR agar apa? Agar proses kecurangan-kecurangan ini bisa dibuktikan benar atau tidaknya. Kalau terbukti benar, ya pemenangnya yang menang dengan kecurangan ini ya tidak boleh dipertahankan. Harus dibatalkan. Kalau tidak, ini akan membersihkan pemilu ini dari berbagai praduga. Artinya apa? Hasil pemilu menjadi legitimate. Kalau tidak ada proses kecurangan ini dibiarkan, maka apa? Akan ada praduga bahwa pemilu ini tidak legitimate dan ini juga berbahaya bagi pemenang. Seolah-olah dia menang karena kecurangan. Jadi ini ada kebaikan bagi semua calon, semua paslon. Kalau dia menang, berarti dia menang dengan menghilangkan berbagai praduga. Nah selanjutnya kenapa pilihan politik hak angket ini yang kami dorong? Terus terang saya sama Bang Egy tidak memilih, nanti Bang Egy bisa tambahkan, karena sudah punya pengalaman panjang di MK. Apalagi pasca keluarnya putusan 02, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ingat, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberikan sanksi Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK. Itu bukan karena Anwar Usman main perempuan, bukan karena Anwar Usman main judi, bukan karena Anwar Usman misalkan dia mabok-mabokan, bukan.
Jadi pelanggaran etiknya bukan terkait pribadi seorang Anwar Usman, tapi pelanggaran etik saat memutus perkara, mengadili dan memutus perkara nomor 90. Yang bersifat nepotisme. Di mana di putusan itu akhirnya Gibran bisa lolos karena pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ditafsirkan dan akhirnya nggak harus 40 tahun, boleh kurang 40 tahun asal pernah menduduki jabatan politik melalui pemilu atau pilkada. Jadi umat normal ya. Artinya ketidakpercayaan kita bukan hanya kepada pribadi Anwar Usman, juga kepada lembaga MK, karena pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman yang dia dipecat itu bukan karena pelanggaran etik secara pribadi yang saya sebutkan tadi. Misalnya kan kalau kemarin itu Anwar Usman dicopot karena dia ketahuan selingkuh, karena mabok, karena judi, oh bisa kita katakan MK-nya masih baik. Anwar Usman saja yang brengsek. Tapi kan kemarin itu saat memutus, kalau memutuskan keputusan MK kolektif kolegial, tidak bisa sebenarnya disalahkan Anwar Usman saja. Artinya ini juga yang membuat kita tidak percaya sama lembaga Mahkamah Konstitusi. Kan semua hakimnya kan juga semua hakimnya kan terlibat. Di melanggar etik. Melanggar etik, bedanya sanksinya kalau Anwar Usman dicopot, yang lainnya mungkin teguran dan sebagainya begitu. Copot sebagai ketua ya. Ya. Karena itu kita tidak percaya membawa lembaga ke MK karena itu. Dan yang kedua, ingat yang kita dorong itu bukan 169. keputusan penetapan hasil suara oleh KPU, tapi proses pemilu yang curang. Karena itu kita dorong melalui hak angket. Kenapa? Kalau nanti hak angket itu bisa terrealisasi, kan syaratnya sederhana. Minimal 2 fraksi, minimal tanda tangan 25 anggota dewan. Saya pikir PKS sama Nasdem saja cukup. Nasdem sama PKB saja cukup, apalagi kalau PKS, Nasdem, PKB sama-sama mengajukan hak angket. PDIP dan P3 juga mengajukan. Jadi ini barang ini. Kenapa? Kalau nanti hak angket, maka proses verifikasi, kemudian melakukan penelaahan, penyelidikan, bahkan pembuktian ada tidaknya kecurangan itu menjadi otoritatif. Misalnya, ketika ada dugaan sistem Sirekap ini didesain dengan algoritma untuk memenangkan paslon tertentu dengan jumlah suara tertentu, Timnas Amin kan mengajukan permohonan untuk melakukan audit forensik kepada KPU dan Bawaslu. Tapi kan tidak ditindaklanjuti. Kenapa? Karena tidak punya kewenangan. Tapi nanti kalau DPR melalui panitia angket nanti, ya mau tidak mau harus dilakukan. Karena punya kewenangan, bahkan bukan hanya berwenang membentuk tim audit forensik, memerintahkan dilakukan audit forensik, memanggil KPU, memanggil Bawaslu, termasuk tim ini bisa memanggil saudara Joko Widodo. Bahkan memberhentikan bisa. Apabila ternyata dalam penyelidikan kecurangan pemilu ini ada indikasi melibatkan saudara Joko Widodo melalui cawe-cawe presiden, maka DPR harus manggil presiden. Ditanya di dalam sidang di depan DPR, "Hai Presiden, kenapa Anda ikut cawe-cawe? Kenapa Anda ikut curang? Kenapa Anda perintahkan sistem IT KPU itu untuk pemenangan calon tertentu, misalkan temuannya demikian." Nah, ini yang bisa melakukan ini DPR. MK nggak bisa. MK nggak bisa. Betul. Dan pertimbangan selanjutnya adalah begini, agar sengketa pemilu ini diselesaikan secara politik melalui politisi di Senayan. Jangan sengketa ini diselesaikan melalui hukum. Nggak akan tajam hukum itu melawan politik. Kecuali persoalan hukum bisa diselesaikan dengan lembaga hukum. Ini persoalan politik. Maka yang menyelesaikan harus lembaga politik, yakni DPR dengan kewenangan politik, kewenangan angket. Tambahannya adalah, kalau ini diambil alih DPR, maka rakyat juga ada jaminan keamanan. Jadi tidak lagi kita dibenturkan, kepung KPU, kepung MK. Sementara orang-orang partai tidak berinisiatif untuk membela suara-suara rakyat yang sudah memilih. Iya. Padahal kan kalau ini berhasil, yang beruntung siapa? Yang lebih beruntung partai, karena mereka bisa menang gitu. Kalau merubah konstelasi kan mereka bisa menang. Nah, maka kita dorong partai ini yang punya kepentingan politik dan kekuasaan, dia harus berada di depan. Sehingga jangan sampai nanti mereka yang dapat kekuasaan, rakyat yang dikorbankan. Nah, kalau mereka di depan dengan hak angket kita dukung, karena kita juga tidak suka
tidak ridho ada kecurangan, siapapun nanti yang menang. Jadi bukan berarti kita pro 01, pro 03, benci 02. Tidak. Kita tidak pro dengan kecurangan. Kita benci dengan kecurangan. Kita pro kejujuran. Kita pro keadilan. Maka kita dorong agar ya panitia angket yang dibentuk kelak untuk memverifikasi persoalan pemilu ini agar terbuka sehingga yang menang adalah keadilan. Yang menang adalah kejujuran, sehingga siapapun yang menang akan dipercaya oleh rakyat. Dan terakhir dari saya begini, Mana tadi? 169. Problem kita ini kalau tidak diselesaikan oleh DPR, saya khawatir justru akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dan DPR punya kewenangan untuk itu. Hanya memang kita harapkan DPR bergerak cepat sebelum ada pengumuman penetapan hasil suara oleh KPU. Kalau mengikuti jadwal kan maksimum pengumuman penetapan KPU itu kan 35 hari sejak pencoblosan. Pencoblosan tanggal 14 Februari 2024. Berarti maksimum 19 Maret. Jadi kita harapkan masuk bulan Maret itu sudah masuk ini barang, sudah ada proses hak angket itu bergulir di DPR. Sehingga bisa menghambat narasi, oh kan udah ada keputusan KPU, silakan bawa ke MK. Nah kalau sudah muncul keputusan KPU dulu, nah ini berarti ya menjadi tidak bernilai hak angket itu di